Jaya Destinasi Bolon dengan NIM 12S24023 dari Prodi Sistem Informasi dengan per saya. Perkenalkan Pak, nama saya Melia Renata Lumban Batu dengan NIM 12S24031. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil program kami yaitu untuk uji M01. Di sini pada ujian tengah semester ini Anda akan diminta untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah Anda peroleh di sepanjang paruh semester ini. Semua materi akan tercakup, oleh sebab itu kerjasama yang baik antara anggota PER sangat penting demi mencapai hasil maksimal. Grading Components. Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu PER ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, AB, B, dan BC. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, asesmen, mid exam, dan final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, dan 25%. Sementara itu ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen berikut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhitungkan, di mana K di antara 0 sampai dengan 5. Selanjutnya, program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah tagar panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat 0 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, komponen penilaian dikemas dalam struktur. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon, titik koma, sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Yang keenam atau yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pass. Sebaliknya, fail, batas minimum nilai akhir. Untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Sebagai example, ini kita dapat melihat di input dengan 2 sebagai additional argumen pada saat dieksekusi. Maka inputan itu nanti adalah ini, 2 keluaran ini. Kemudian setelah di-input, maka hasil yang diharapkan itu atau outputnya itu adalah seperti ini. Dan juga sama seperti example 2, example 3, bahkan untuk example 3. Di sini saya akan menjelaskan code yang telah kami buat. Jadi untuk code yang kami buat, yang pertama ada include stdio h, include string h, dan include stdl ibh. Di sini yaitu
gunakan untuk ini, atau ketiga ini header atau kepala yang akan kami gunakan. Yang kalau STDOH itu digunakan untuk fungsi input output. Kalau misalnya string ini untuk diubah, fungsi atoy yaitu mengubah string menjadi integer, sedangkan yang terakhir yaitu manipulasi string. Lalu kami membuat komponen struct. Di komponen tersebut ada char nama yang kami isi dengan angka. Pak, di sini kami ada mengalami membuat kesalahan di mana seharusnya ini tidak ada titik semikolon ini, titik. Dan juga setelah itu kami mendeklarasikan char nama dengan array 101, di mana tadi pada soal dikatakan bahwa tadi di sini bahwa karakter yang akan dimasukkan itu tidak lebih dari 100. Makanya kami tadi membuat array-nya itu adalah 100. Jadi ketiga komponen kami buat ini untuk char nama komponennya, lalu integer bobot yaitu bobot penilaiannya, dan yang terakhir integer nilainya. Untuk yang integer bobot yaitu bobot komponen penilaiannya, sedangkan integer nilainya nilai yang akan keluar nanti. Setelah itu kami kami memberikan cabang branching if. Kami memakai branching if di mana Jadi Pak, kami di sini membuat if else if. Di sini adalah untuk pengecekan. Yang pertama, di sini kami mencek kalau contohnya nanti si usernya membuat lebih dari 2, maka akan terjadi error. Lalu kami selanjutnya mengkonversi argumen jumlah komponen, di mana integer k sama dengan atoy sama dengan argumen dalam kurung argumen 1. Lalu if k lebih kecil sama dengan 0, k lebih besar sama dengan 5. Lalu kami memberikan fungsi printf yaitu jumlah komponen, di mana untuk atoy ini mengubah argumen kedua menjadi integer k. Lalu jika k di luar rentang 1 sampai 5, program akan menampilkan pesan error atau berhenti. Lalu di sini kami membuat struct komponen. Kami berikan penamaan i, lalu dikali dengan nama komponen, lalu dikali dengan bobot komponen, lalu dikali nilai. Selanjutnya kami membuat char input 101, dan selanjutnya kami membuat loopingan for, di mana di dalam loopingan tersebut ada integer 0, i lebih kecil i lebih kecil dari k lebih kecil i plus plus. Setelah itu kami menambahkan fungsi fgets, di mana fgets ini membaca satu baris keluar nanti, di mana di dalam fgets ini ada integer. Lalu kami buat new line n sama dengan 0. Di sini kami membuat integer strcspn, di mana di dalamnya ada input new line n sama dengan 0, lalu membuat char kali char token dengan 0. Jadi Pak, sebenarnya kami di sini mengalami kesalahan. Yang pertama, di sini kami telah membuat di sini integer k sama dengan atoy, di mana di sini nanti akan mengubah si k-nya ini menjadi dari char menjadi integer. Makanya kami buat if k lebih kecil sama dengan 0, k lebih besar sama dengan 5, karena tadi kan pada soal dikatakan bahwa si ini
pada saat dieksekusi program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhatikan, di mana si K-nya ini di antara 0 dan juga lebih kecil sama dengan 5. Makanya kami membuat di sini tadi K-nya itu 0 sampai sama dengan 5. Jika dia sudah lebih atau 6, dia tidak akan berjalan lagi. Tapi kami setelah itu membuat strak di sini. Namun di sini kami mengalami kesalahan, Pak. Seharusnya di sini kami membuat pada lupian ini, Kak, karena yang dideklarasikan itu adalah si K di sini, Pak. Tapi kami membuat makanya program kami mengalami kesalahan. Kemudian kami di sini menggunakan fungsi for integer 0, i lebih kecil, k lebih kecil i plus plus. Kemudian kami membuat fgets, tapi di sini juga kami mengalami kesalahan. Seharusnya di sini adalah penginputan, input new line n sama dengan 0. Kemudian kami di sini membuat integer strcspn input new line sama dengan 0. Kemudian kami buat char token i sama dengan 0. Setelah itu kami membuat strcpy string copy komponen i, nama, dan juga si token. Kemudian kami membuat token sama dengan strtok 0, di sini tagar, di mana tadi pada soal dikatakan bahwa untuk memisahkan si bobot dan si nilai ini itu kita menggunakan si tagar ini nanti untuk memisahkannya. Kemudian kami membuat komponen i dikali bobot sama dengan atoi token. Kemudian kami menggunakan lagi loopingan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil, k lebih kecil, i plus plus. Kemudian kami membuat fungsi printf, di mana yang kami print itu adalah %s, %d, new line, komponen i dikali nama, titik nama, komponen i kali bobot, komponen i kali nilai. Kemudian kami di sini untuk penghitungan dari si nilai akhirnya. Di sini yang buat double nilai akhir sama dengan 0.0 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil, k lebih kecil, i plus plus. Kemudian untuk nilai akhirnya itu kami menggunakan rumus komponen i kali bobot, komponen i kali ini per 100. Kemudian kami membuat fungsi printf lagi untuk memprint persen titik 1f new line nilai akhir. Kemudian kami membuat di sini sebuah branching, di mana tadi pada soal dikatakan bahwa ini terakhir program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pass. Sebaliknya jika tidak lulus, maka dia akan fail. Batas minimumnya nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Makanya di sini kami membuat jika si nilai akhirnya itu lebih besar dari 50, maka dia akan pass. Tapi jika nilai akhirnya itu lebih kecil dari 50, maka dia akan fail. Jadi Pak, di sini kami akan mengcompile dari code kami. Jadi Pak, di sini kami mengalami error di pada nomor 8. Yang pertama itu kami mengalami error pada nomor 8. Di sini seharusnya di sini tidak ada tanda semikolon ini. Kemudian pada nomor 18 kami juga mengalami kesalahan. Pada nomor 23 ini kami juga mengalami kesalahan error karena
pada program dikatakan bahwa underscore ASDV undeclared year. Kemudian nomor 24, kami juga mengalami kesalahan pada branchingnya. Jadi Pak, kami di sini dalam tugas ini kami belum pas untuk mengeluarkan dari Sebelumnya Pak, untuk yang nomor 18, 23, dan 24 kami mengalami error karena fungsi atau code kami masih ada yang salah sehingga error. Jadi untuk keseluruhannya ini kami belum bisa menyelesaikan tugas hasil code-nya yang Bapak berikan karena dalam code kami masih ada ya beberapa yang kami kurang tahu dan kami kurang paham. Jadi kami minta maaf Pak karena kami tidak bisa menyelesaikan hasilnya dengan baik. sekian dari kami Pak, terima kasih.